Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Neipa. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, tulisannya akun yang bernama Ramdan Nahdi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dirga, kenapa di sini bau sekali? Tanyaku panik ketika bau hangus itu semakin menyesakkan dada. Dirga, aku nggak bisa nafas. Rasa sesak itu terus menghimpitku hingga aku tidak sadar diri. Aku tersadar sudah dalam posisi berdiri di tengah kamar, melihat gagang pintu kamar masih bergerak dengan cepat. Dani, buka! Sayup-sayup terdengar ibu manggilku. Tidak lama pintu itu terbuka. Terlihat Abah dan Ibu berlari masuk ke dalam kamar. Abah, Ibu, Dani di sini, teriakku. Entah mengapa kaki ini tidak bisa digerakkan. Aku hanya bisa diam terpaku sambil terus berteriak. Melihat kejadian yang ada di dalam kamar, Abah membuka pintu lemari. Terlihat tubuhku yang sudah lunglai. Kemudian tubuh kecilku itu dibaringkan di atas tempat tidur. Dek, Abah mencoba membangunkanku. Abah, adik di sini, teriakku. Pak Ustadz dan Mang Wahyu pun datang langsung mendekati tubuhku. Keduanya seperti membacakan sesuatu, tapi aku sama sekali tidak bereaksi. Apakah aku sudah meninggal? Tanyaku. Hanya dalam hitungan detik wanita hitam itu sudah ada di hadapanku. Sontak aku menangis dan berteriak meminta tolong. Diam, hardiknya, lalu mengikatkan tali hitam di tubuhku. Kemudian ia mendekap dari belakang dengan salah satu tangannya yang menutupi seluruh wajahku. Aku berontak, tapi tidak sanggup berbuat apa-apa. Tiba-tiba kakiku seperti kehilangan pijakan, rasanya seperti melayang. Wanita hitam itu akhirnya melepaskan dekapannya. Kini aku sudah berdiri di tengah hutan. Ia menarikku layaknya seekor kambing, menyusuri jalan setapak. Dari kejauhan terlihat sebuah gubuk. Cukup lama aku berdiri di depan gubuk sampai seorang kakek muncul dari dalam gubuk. Mata kami saling berpandangan, ingin sekali meminta tolong, tapi mulut ini terkunci. Aku terus menatapnya dengan wajah memelas, tapi kakek itu sama sekali tidak peduli. Kenapa kamu bawa anak ini kemari? Tanya kakek itu pada si wanita hitam. Apakah kamu tidak tahu siapa penjaganya? Tanyanya lagi. Saya tahu, tapi hanya ingin menitipkan anak ini sebentar saja, balas wanita hitam itu. Tidak bisa, lebih baik kamu cari tempat lain, balas sang kakek. Aku tidak mau berurusan dengan penjaganya, sambungnya. Kakek itu meminta kami pergi dari tempatnya. Aku kembali dibekap, tidak lama sudah berpindah tempat. Aku sudah berdiri di depan pendopo yang memiliki halaman luas. Wanita hitam itu kembali menarikku masuk ke dalam. Di halaman depan, terlihat anak-anak sedang bermain. Mereka berlari ke sana kemari, namun dengan gerakan yang sangat cepat. Saat melihatku berjalan mendekat, mereka diam sambil menatapku. Kutatap wajah mereka, ternyata bukan anak-anak. Ukuran tubuhnya memang seperti anak-anak, tapi wajahnya terlihat tua. Sebagian lainnya memiliki bentuk kepala yang aneh, ada yang lonjong dan pipih. Ada anak-anak yang sepertiku juga, tapi dengan wajah yang tidak kalah aneh. Mulai dari yang bermata satu tapi sangat besar, bermata tiga dan tanpa mata. Mulutnya pun ada yang berbentuk vertikal, dengan telinga besar dan memanjang. Sebenarnya mereka ini makhluk apa? Sungguh menyeramkan, ucapku dalam hati. Aku terus berjalan sampai berhadapan dengan anak tangga kayu yang menuju bagian dalam pendopo.
Banyak wanita cantik menggunakan kebaya duduk di anak tangga. Mereka melihatku dengan tatapan sinis. Wanita hitam berjalan menaiki anak tangga, masuk ke dalam tanpa mengajakku bersamanya. Selama ia di dalam, aku hanya menjadi bahan tontonan oleh wanita berkebaya dan anak-anak berwajah tua itu. Tidak lama kemudian si wanita keluar bersama seorang wanita lain. Wajahnya sangat cantik. Di kepalanya ada sebuah mahkota dengan permata hitam. Badannya setengah ular, berwarna hijau keemasan. Wanita setengah ular itu tersenyum padaku. Tubuhku kembali ditarik oleh si wanita hitam. Meninggalkan pendopo, sepertinya ia gagal membujuk wanita setengah ular itu. Berkali-kali aku pindah tempat, tapi semuanya menolak kehadiranku. Jujur aku bingung, apa yang mereka takutkan dari seorang anak kecil. Semakin banyak tempat yang kudatangi, semakin banyak pula makhluk aneh yang aku temui. Rasa takut ini seperti sudah benar-benar hilang, sampai aku datang ke tempat terakhir, tempat yang membuatku bergidik ngeri sampai terus menutup mata. Aku berpindah ke sebuah hutan dengan pohon menjulang tinggi. Kami berjalan menelusuri jalan setapak sampai tiba di sebuah pohon besar. Wanita hitam itu menarikku mendekati pohon tersebut. Tiba-tiba muncul seekor macan, tubuhnya kurus sekali, hanya terlihat kulit yang menempel ke tulang. "Mau apa kamu kesini?" tanyanya. "Aku mau menitipkan anak ini," jawab si wanita hitam. "Jangan di sini." "Kamu juga takut? Kamu tidak melihat tubuhku yang kurus ini? Sudah tidak ada orang memberiku makan," balas macan itu. "Lebih baik bawa dia ke dalam." Kami pun pergi dari tempat itu, berjalan masuk ke hutan lebih dalam. Kali ini hawanya berbeda dari tempat-tempat sebelumnya, terasa lebih mencekam. "Wah!" jeritku saat melihat banyak pocong yang sedang berjajar rapi. Sebagian besar wajahnya hitam, sebagian lainnya seperti tengkorak. Aku menundukkan kepala, tidak sanggup melihatnya. Wanita hitam itu terus menarikku masuk lebih dalam. Dari ekor mata, jelas sekali terlihat semakin banyak pocong yang berdiri di kiri kanan jalan. Ukurannya beragam, ada yang kecil, normal, dan besar. Selain itu, warna kainnya tidak selalu putih, ada yang hitam pekat dan merah darah. Wanita hitam itu terus menarikku hingga melewati area yang dipenuhi pocong tadi. Kemudian aku masuk ke sebuah area yang tidak kalah seramnya. Terdengar suara tawa melengking bersaut-sautan, sangat mengganggu telinga. "Ada anak baru." Aku mengintip melihat ke atas pohon. Banyak kuntilanak sedang duduk di sana. Mereka terbang ke sana kemari sambil tertawa, seperti menyambut kehadiranku. Sama halnya dengan pocong tadi, kuntilanak yang aku lihat di sini tidak selalu menggunakan baju berwarna putih. Ada yang berwarna kuning, hijau, merah, dan hitam. Bentuknya pun sangat jauh berbeda dengan yang pernah kulihat sebelumnya. Misalnya yang berwarna merah memiliki ukuran tubuh yang besar dan lidah menjulur panjang. Sedangkan yang hitam memiliki wajah yang menakutkan serta kuku yang sangat panjang. Aku terus menundukkan kepala sampai suara tawa itu kian menghilang. Kini suasana kembali sunyi, namun terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Wanita hitam itu menghentikan langkah, begitu pula aku. Kuangkat kepala menatap ke depan. Ada sebuah pohon besar, sangat besar. Aku menengadah melihat ke dahan pohon itu. Terlihat banyak sekali anak-anak kecil tergantung di sana dengan tubuh yang tidak utuh dan masih meneteskan darah segar. "Tolong!" Anak-anak itu berteriak minta tolong. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis melihat pemandangan memilukan itu. Apakah aku akan bernasib seperti mereka? Suara menggema terdengar memekakkan telinga. Sumbernya dari sesosok raksasa yang baru saja muncul. Tingginya bahkan melebihi pohon itu. Tubuhnya dipenuhi rambut berwarna merah, lengkap dengan kuku yang panjang dan taring yang masih meneteskan darah. "Wah, ada makanan baru," ucapnya dengan suara besar dan menggema. "Aku mau menitipkan anak ini," ucap si wanita hitam. "Kenapa tidak kau bawa ke tempatmu?" tanya raksasa itu. "Anak buahku yang bodoh malah memberitahu tempat persembunyianku. Mereka sempat datang dan mengambil salah satu tahananku," jelas si wanita hitam. "Memalukan, kalah dengan burung kuning itu," ejek raksasa itu. "Sudah,
Jangan hina saya terus. Berani tidak saya titipkan anak ini? Boleh, tapi jangan terlalu lama. Nanti saya santap anak ini, ucap raksasa itu disertai tawa. Baiklah, saya titipkan sampai semua urusan selesai. Dalam sekejap wanita hitam itu menghilang, meninggalkanku dengan raksasa itu. Bawa dia masuk. Anak buah si raksasa melepaskan tali yang mengikatku, lalu memegang kedua tanganku. Ia menyuruhku untuk berjalan mendekati batang pohon. Di sana, ternyata ada sebuah pintu menuju ke sebuah ruangan. Ruangan yang di dalamnya terdapat banyak anak kecil seumuranku, hanya saja wajahnya terlihat lebih pucat. Mereka semua menangis dan berteriak minta tolong. Ayah, ibu, kakek, nenek, tolong. Suara mereka saling bersautan. Tempat apa ini? Tanyaku dalam hati yang hanya bisa terdiam, meringkuk sambil menutup telinga, berharap semua ini tidaklah nyata. Ada sentuhan dingin menjalar di tangan. Kubuka mata, ternyata ada seorang anak perempuan duduk di sampingku. Aku terkejut, langsung mengambil posisi duduk. Kenapa tanganmu dingin sekali? Tanyaku. Karena semua yang ada di sini sudah mati, jawabnya. Berarti aku juga sudah mati? Tanyaku. Badanmu hangat, seharusnya kamu belum mati, jelasnya. Bagaimana kamu bisa sampai sini? Seorang wanita jahat membawaku kemari, jawabku. Sepertinya mereka ingin menjadikanmu tumbal. Tumbal? Iya, seorang ingin membunuhmu untuk kepentingan pribadinya. Sontak aku menangis saat mendengar ucapannya itu. Ibu, Abah, Kak Akbar, tolong Dani. Aku berteriak sekencang mungkin. Percuma, mereka tidak akan mendengarmu. Berdoa saja, mereka segera menemukanmu. Sesosok makhluk besar berbulu hitam masuk ke dalam ruangan, mengambil seorang anak. Anak itu berteriak, meronta-ronta, menolak untuk dibawa. Sementara anak yang lain memohon-mohon untuk tidak ikut dibawa. Mau dibawa kemana dia? Sebelum masuk, apakah kamu melihat anak-anak yang tergantung di pohon? Iya, kasihan sekali mereka. Mereka itu akan dijadikan makanan untuk si raksasa, ucapnya dengan wajah sedih. Mungkin tidak lama lagi giliranku. Mungkin juga aku. Kamu belum mati, tidak mungkin mereka memakanmu. Ia terdiam sejenak. Anak-anak di sini adalah korban kebiadaban orang tuanya. Mereka memberikan kami sebagai tumbal agar hidup mereka jauh lebih baik, lanjutnya dengan wajah sedikit marah. Kamu juga? Ya, ayahku mengorbankanku demi uang. Sudah berapa lama kamu di sini? Aku tidak ingat, jawabnya. Setelah itu kami pun banyak mengobrol. Aku lebih banyak diam ketika ia mulai menceritakan kehidupannya dulu. Hingga akhirnya ia bisa sampai ke tempat ini. Mama, jeritan seorang anak mengagetkanku. Arahnya dari pintu masuk. Ternyata ada seorang anak sedang diseret oleh anak buah raksasa itu. Namun mataku teralihkan oleh seorang anak yang duduk di depan, dekat pintu. Rian, apakah itu dia? Pikirku. Aku ingin memastikan apakah itu benar Rian, namun ada seorang penjaga di dekatnya. Dok, dok, ampun. Ambil anak itu. Suara yang sangat besar terdengar dari arah luar, sepertinya dari raksasa itu. Tidak lama kulihat ada anak buahnya yang mendekat, kemudian membawaku keluar ruangan. Lepaskan, lepaskan. Aku terus meronta-ronta. Jangan makan saya, Abah, tolong. Tangisku diikuti anak lainnya, termasuk teman baruku. Sampai di barisan paling depan, sekilas aku melihat ke arah anak yang diduga Rian itu. Benar, itu Rian, ucapku dalam hati. Lepaskan, sakit. Makhluk itu menarik lenganku kencang sekali, bahkan kukunya yang tajam sampai membuat kulitku berdarah. Aku hanya bisa menangis sambil memegang tangan. Kamu apakan anak ini? Tanya seorang kakek tua sesaat setelah aku keluar. Kakek itu mengayunkan pecut yang berkilau ke arah makhluk yang membawaku tadi. Ah! Teriak makhluk itu langsung terkapar. Sini nak, ikut kakek. Kakek itu mengajakku menaiki kuda putihnya. Aku memeluknya dari belakang. Tubuhnya wangi sekali. Kuda itu berlari sangat kencang sekali. Saking kencangnya,
sampai tidak sadar sudah sampai di kamarku. Kakek itu membantuku turun. Sudah sampai, sekarang kamu bisa bermain dengan teman-temanmu lagi. Kakek, kemana raksasa tadi? Kok menghilang? Tanyaku. Dia sudah pergi, tidak akan pernah mengganggumu lagi. Jelas kakek itu. Sekarang kamu harus lebih berhati-hati. Jangan terlalu percaya ucapan mereka. Iya kek. Kakek pergi dulu. Salam buat abahmu. Kakek kenal abah? Tanyaku. Kakek itu hanya membalas dengan senyuman lalu menghilang. Tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan masuk ke dalam kamar. Spontan aku menutup mata. Ketika membuka mata, sudah ada abah dan ibu di hadapanku. Aku pun menangis dalam pelukan mereka. Ibu, abah, Dani takut. Aku masih menangis dalam pelukan mereka. Adik, nanti tidur di ruang tamu dulu ya, bareng sama kakak, ucap abah. Tidak ada satupun dari kami yang berani tidur di kamarku setelah kejadian itu. Bahkan untuk mengambil pakaian pun, aku harus ditemani. Akbar cerita, katanya aku tidak sadarkan diri selama 2 hari. Kadang kalau malam sering berteriak-teriak dan menangis. Pernah juga aku bangun dengan mata melotot, mengancam anggota keluarga yang lain. Selama 2 hari itu, abah dan ibu lebih banyak begadang untuk menjagaku secara bergantian. Pak Ustadz dan Mang Wahyu pun tidak berhasil membangunkanku. Katanya sukmaku sudah dibawa pergi oleh wanita hitam itu. Makanya banyak makhluk yang keluar masuk tubuhku. Abah, ada salam dari kakek, ucapku. Kakek siapa? Kakek yang bawa aku pulang ke rumah. Katanya kenal sama abah juga. Abah terdiam sejenak. Rambut dan jenggotnya putih panjang, badan tinggi, terus bawa tongkat. Iya itu. Oh, kakek itu leluhur kamu. Dia baik kan? Tanyaku. Baik, adik aja ditolong. Abah pernah ketemu dia? Udah lama gak ketemu. Adik inget gak? Di sana ngapain aja? Aku pun menceritakan semua yang terjadi di dunia astral itu. Besok paginya aku tidak diizinkan untuk keluar rumah dulu. Tidak tahu alasannya kenapa. Ada yang aneh memang. Sudah sadar lebih dari 1 hari, tapi tidak ada satupun teman atau tetangga yang datang. Penasaran, aku pun akhirnya keluar rumah secara diam-diam. Kemudian berjalan ke rumah Indra. Indra, Indra. Aku memanggilnya tapi tidak ada balasan. Indra, main yuk. Bu Ani membuka pintu. Dani, pergi, jangan kesini. Ia mengusirku, lalu menutup pintu dengan kencang. Aku semakin bingung dengan apa yang terjadi. Ketika akan pulang, Indra dan Fahrul muncul dari gang samping rumah. Indra, Fahrul, main yuk, ajakku. Pergi Dani, jangan kesini lagi. Indra pun mengusirku. Fahrul mendekat, lalu mendorongku hingga terjatuh. Gara-gara kamu, Rian hilang. Tiba-tiba aku teringat tentang Rian. Rul, aku lihat Rian, ucapku. Gak usah bohong, dan sana pergi, dasar anak pembawa sial. Ucapan itu benar-benar menyakitkan. Aku pun menangis, lalu pulang ke rumah. Ibu sudah menungguku di ruang tamu. Udah ibu bilang jangan keluar dulu. Mereka kenapa bu? Mereka udah tahu kalau kamu yang bebasin Ipa. Dani kan gak tahu bu. Iya, makanya kamu jangan keluar rumah dulu, biar abah yang urus nanti. Kegiatanku seharian ini hanya menonton televisi. Masih belum diperbolehkan berangkat sekolah atau keluar rumah. Abah sudah kuberitahu tentang Rian. Pak Ustadz pun datang menanyakan apalagi yang kulihat. Rian akan dijadikan tumbal Pak Ustadz, ucapku. Dari mana Dani tahu? Ada anak kecil di sana yang kasih tahu. Adik gak bicara sama Rian? Enggak, adik udah keburu dibawa duluan sama monster hitam. Ya udah, kalau adik lihat Rian lagi, nanti kasih tahu abah sama Pak Ustadz ya. Iya. Malam itu kami tidur berjejer di ruang tamu. Sepertinya abah dan ibu masih trauma dengan kejadian yang menimpaku kemarin. Aku kembali bermimpi aneh. Kali ini aku berada di ruangan dengan nuansa serba putih. Di tengah ruangan ada sebuah kursi hitam yang sudah diduduki seseorang. Belum jelas siapa orang itu. Dari kejauhan hanya terlihat tubuhnya yang hitam. Jangan takut, sini Dani, panggil sosok itu. Aku sudah tahu suara itu milik siapa. Dirga? Iya,
Ini wujud asliku. Seluruh tubuhnya hangus terbakar, hitam dan kurus kering. Tidak, kamu hantu yang jahat, Dirga. Pergi, bentakku. Jangan ganggu, pergi. Maaf Dani, aku terpaksa. Kamu sama saja dengan wanita hitam itu. Dengarkan aku dulu, Dani. Tidak, dasar pembohong. Aku tidak bisa lama-lama. Tolong dengarkan dulu, Dani, untuk terakhir kalinya. Tidak, pergi. Dirga tambah ketakutan, seperti melihat sesuatu yang datang di belakangku. Dani, ingat kata-kataku ini. Warna kuning, masih belum terlambat. Dirga pun menghilang. Aku tidak menghiraukan mimpi itu. Lagian apa maksudnya warna kuning dan belum terlambat? Dirga pasti mau menipuku lagi. Besok siangnya aku mendapatkan kabar kalau Pak Ustadz dilarang mengadakan pengajian 40 hari Naipa yang rencananya digelar 5 hari lagi. Alasannya tentu karena teror yang menimpa Pak Karya, Mang Udin dan keluarga Fahrul. Sehabis asar aku merasa ngantuk sekali. Aku bersandar di sofa sambil menonton TV. Rasa kantuk yang tidak tertahankan membuatku tertidur dan kembali bermimpi. Rian ada di halaman depan, berlari-lari ke sana kemari. Rian, aku memanggilnya. Lalu dia menoleh dan tersenyum kepadaku. Rian, kamu ada di mana? Tanyaku. Rian berlari ke arah lapangan. Aku pun mengikutinya dari belakang. Rian, jangan lari, pintaku. Dia lari berputar-putar, mengelilingi lapangan dengan cepat sekali. Sebelum mimpi itu selesai, ada gambaran tembok berwarna kuning. Rian berdiri di dekat tembok itu sambil menangis. Dek, bangun, udah mau maghrib. Ibu membangunkanku. Bu, tadi aku mimpi Rian. Mimpinya gimana? Dia lari, muter-muter lapangan, terus nangis deket tembok warna kuning. Tunggu Abah pulang, nanti kamu ceritain. Aku kembali teringat dengan ucapan Dirga di pertemuan terakhir kami. Warna kuning, berarti maksudnya tembok warna kuning, pikirku. Tapi apa maksud dari sebelum terlambat? Sehabis maghrib, Abah sudah berada di rumah. Aku langsung menceritakan mimpi itu. Abah memanggil Pak Ustadz untuk mendiskusikan masalah ini. Apa nggak sebaiknya kita cek aja Pak Ustadz? Usul Abah. Kalau salah gimana? Pak Ustadz tampak ragu. Ya juga sih. Coba kita diskusikan dengan Pak RT. Pak Ustadz dan Abah mengajakku ke rumah Pak RT untuk menceritakan semua hal yang aku tahu tentang keberadaan Rian. Awalnya kami tidak disambut dengan baik, tapi Pak Ustadz membujuk Pak RT untuk mendengarkan ceritaku dulu. Besok saja kita bicarakan dengan yang lain. Sekarang sudah malam, ucap Pak RT. Sekitar jam 9 pagi, Abah mengajakku ke rumah Pak RT, sama seperti sebelumnya. Mereka masih menatapku dengan sinis, termasuk Fahrul dan Indra. Aku mulai menceritakan semua yang terjadi di dunia astral itu, sampai akhirnya bertemu dengan Rian di sana. Kata anak perempuan itu, semua anak yang di sana sudah dijadikan tumbal oleh seseorang. Ucapku disambut jerit histeris keluarga Fahrul. Jangan asal ngomong Deni, potong Pak Jamal yang baru saja datang dengan Mbak Warto. Tidak ada yang bermain pesugihan di sini, lanjutnya. Saya menerawang kalau Rian disembunyikan oleh Nek Ipah di tempat yang jauh, ucap Mbak Warto. Jadi Rian masih hidup, Mbah? Tanya Ibu Fahrul. Sepertinya begitu, selama Nek Ipah tidak membunuhnya. Ucapan Mbak Warto ini membuat keluarga Fahrul semakin membenciku. Terlihat sekali dari tatapan matanya. Ini semua gara-gara Dani, ucap Fahrul. Aku mulai meneteskan air mata ketika mereka semua terus menyudutkanku. Udah, Dani masih anak kecil, jangan ditekan terus, ucap Pak Ustadz. Dani, sini duduk dekat Pak Ustadz, ceritakan mimpi kemarin. Aku mulai menceritakan mimpi bertemu Rian. Sebelum bangun, Dani ngelihat Rian berdiri di dekat tembok kuning, ucapku. Tembok kuning? Di mana? Tanya Mbak Warto. Dani gak tahu, Mbah. Ah, ngaco, omongannya tidak jelas, protes Pak Jamal. Di sini banyak rumah yang temboknya kuning, mau dilihat satu-satu. Sebaiknya begitu Pak RT, ucap Pak Ustadz. Gimana kalau rumahnya ada di kampung lain? Apa harus dicek juga? Tanya Pak RT. Tahu nih si Deni, ada-ada saja.
ucap Pak Jamal masih menyudutkanku. Abah seperti sudah mulai emosi, tapi Pak Ustadz menahannya. Tadi Denny bilang, Rian lari keliling lapangan, kenapa nggak cek rumah di sekitar situ dulu? Usul Pak Ustadz. Ya sudah, kalau Pak Ustadz percaya sama omongan Denny, ucap Pak Jamal. Padahal Simbah bilang, Rian sudah dibawa jauh sama nenek sialan itu. Udah biarkan saja Mal, kita lihat saja hasilnya. Mbak Warto menenangkan Pak Jamal. Kami semua berjalan ke lapangan, melihat-lihat rumah yang ada di sekitar lapangan. Hanya ada 4 yang bertembok kuning, rumah Mbak Ratna, rumah Pak Karya, dan 2 orang lainnya. Pertama kami mendatangi rumah Mbak Ratna. Hanya ada ibunya, Bu Ida saja di rumah. Sementara Mbak Ratna sedang bekerja dan adiknya masih sekolah. Bu Ida pun lumayan kaget saat melihat kami datang berbondong-bondong. Ada apa ini? Mohon maaf dah, boleh saya mengecek ke dalam rumah? Pak RT meminta izin. Iya boleh, tapi ada apa? Dani bilang, Rian ada di salah satu rumah yang temboknya kuning Bu, jawab Pak Jamal. Bu Ida sepertinya tersinggung. Jadi kalian nuduh keluarga saya menculik Rian, untuk apa coba? Ucapnya keras. Sudah dibilang jangan dituruti, nanti malah jadi timbul masalah baru, ucap Pak Jamal. Kalau kalian tidak percaya, cek saja, ucap Bu Ida emosi. Maaf banget ya Bu, ucap Abah. Abah, Pak RT dan Pak Ustadz masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian sudah keluar lagi. Tidak ada, ucap Pak RT. Puas, ucap Bu Ida ketus. Tatapannya mengarah kepadaku. Pergi sana. Aku hanya bisa tertunduk lesu antara sedih dan juga malu. Reaksi 2 rumah lainnya pun hampir sama. Mereka marah-marah dan menyebutku pembohong. Sampai di rumah terakhir, rumah Pak Karya. Pak Karya kebetulan ada di rumah. Pak RT dan Pak Ustadz masuk ke dalam untuk meminta izin, sedangkan yang lain menunggu di luar rumah. Anak itu udah bikin saya masuk rumah sakit, sekarang malah ngomong macem-macem, ucap Pak Karya dengan suara keras yang terdengar sampai keluar rumah. Tidak lama kemudian Pak RT dan Pak Ustadz keluar rumah, diikuti oleh Pak Karya. Edan, dasar anak pembawa sial, bikin susah satu kampung, Pak Karya membentakku. Abah hampir saja memukulnya, tapi dilerai oleh Pak RT. Aku sudah tidak tahan menangis sambil memeluk Abah. Sudah dibilang tidak ada, ucap Mbak Warto. Namanya juga usaha buat nyari Rian, balas Abah. Ya tapi bikin rusuh begini War, ucap Pak Jamal. Aku tidak sanggup mendengar keributan ini terus, apalagi melihat ekspresi keluarga Fahrul. Abah, pulang, ucapku. Iya bentar, jawabnya. Ade ikut ke masjid, kita ngobrol sama Pak Ustadz di sana. Sudah, bubar, ucap Pak RT membubarkan kerumunan warga. Aku, Abah dan Pak Ustadz pergi ke masjid, melewati jalan pinggir saluran air. Tidak jauh di belakang kami, ada Pak Jamal yang juga mau pulang ke rumahnya. Jika lewat sini, sudah pasti akan melewati rumahnya. Rumah yang lumayan besar untuk pria yang hanya hidup sendiri. Di belakang rumahnya ada kebun yang lumayan luas. Ada berbagai macam pohon buah-buahan, mulai dari duku, pisang, mangga, jambu, dan jamblang. Sayang sekali akses ke kebunnya sangat sulit karena dikelilingi oleh tembok yang lumayan tinggi. Biasanya jika aku dan Fahrul ingin makan jamblang, pasti menyuruh Indra untuk minta izin masuk ke kebun. Bagaimanapun Indra kan keponakan Pak Jamal. Wangi, ucapku dalam hati setiap kali melewati depan rumah Pak Jamal. Wanginya berasal dari pohon kamboja di depan rumahnya. Tidak tahu kenapa aku sangat menyukainya. Aku terus berjalan, hampir sampai di ujung rumahnya. Ngek, ngek. Suara deritan pagar besi itu terdengar cukup kencang. Aku menoleh, ternyata Pak Jamal sedang membuka pagar rumahnya. Di saat itu juga, aku melihat sekelebat bayangan hitam melayang ke atas pohon kamboja. Aku perhatikan, bentuknya menyerupai anak kecil sedang duduk di salah satu dahannya. Aku berlari mendahului Abah dan Pak Ustadz. Kenapa dek? Kok lari? Tanya Abah. Enggak, balasku sambil melihat ke belakang. Ada apa di belakang? Tanya Pak Ustadz. Enggak ada apa-apa, balasku. Abah sepertinya tahu ada yang tidak beres. Ketika kami tiba di masjid, ia langsung menanyaiku lagi. Adik tadi lihat apa? Kali ini aku terpaksa mengaku. Ada bayangan hitam di pohon kamboja depan rumah Pak Jamal.
Bayangan hitam gimana? Tanya Pak Ustadz. Bentuknya nggak jelas, tapi kayak anak kecil. Ya udah, habis pulang dari masjid, Dani lihat lagi, pinta Pak Ustadz. Takut? Gak usah takut, nanti Abah sama Pak Ustadz temenin, ucap Abah. Sesuai percakapan tadi, kami kembali melewati depan rumah Pak Jamal. Aku berdiri di depan pohon kamboja itu, kemudian melihat ke atasnya. Gak ada apa-apa, bisikku sambil menggelengkan kepala. Emang tadi Dani lihat di mana? Tanya Pak Ustadz. Di situ, aku menunjuk salah satu batang pohon kamboja. Pintu rumah terbuka, lalu Pak Jamal keluar. Ada apa ini? Diam di depan rumah orang. Oh, enggak. Ini Dani suka sama bunga kamboja, elak Abah. Ambil saja ke dalam, pagernya nggak dikunci. Ayah sedikit mendorong tubuhku, lalu memberikan kode untuk masuk ke halamannya. Walau takut, aku terpaksa mendekati pohon itu. Kemudian memungut bunga kamboja yang sudah jatuh di tanah. Shh, shh, shh. Aku celingak-celinguk mencari sumber suara itu. Arahnya dari dalam rumah, pintu depannya terbuka, jadi aku bisa melihat ke dalam rumah. Sekilas tampak ada anak kecil berlari mondar-mandir. Ada apa Dani, lihat ke sana terus? Tanya Pak Jamal mengagetkanku. Enggak apa-apa Pak. Pak Jamal menutup pintu. Sebelum pintu tertutup rapat, aku mendengar suara anak kecil menangis dari dalam rumah. Bergegas aku pergi dari halaman rumahnya, mendekati Abah dan Pak Ustadz. Udah dek, tanya Abah. Aku menganggukkan kepala. Makasih ya Mal, ucap Abah pamit. Di jalan aku menceritakan keanehan tadi. Pak Ustadz menyarankan untuk melapor ke Pak RT. Abah tidak yakin Pak RT bisa langsung percaya ucapanku. Setelah kejadian sebelumnya, apalagi yang dicurigai adalah adik kandung menantunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.